Halo teman-teman, bertemu lagi. Perjalanan kita kali ini, kita akan menuju ke Pulau Flores menggunakan kapal Dharma Kartika 5. Dan saya akan berbagi cerita bersama teman-teman dalam perjalanan kali ini. Kemewahan dan keindahan dari kapal yang akan membawa kita dengan tujuan Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur. Keindahan kota Ende dan sekitarnya akan saya bagikan di perjalanan kita kali ini. Bersama beta, atau telusuri keindahan Nusa Tenggara Timur, kota Ende lebih dekat. Halo teman-teman, pagi hari ini kita sudah ada di Pelabuhan Tenau Kupang dengan menggunakan siret. Hari ini, pagi ini, saya bersama istri, kita akan melakukan perjalanan. Kebetulan kali ini kita liburan, jadi kita memilih kota Ende sebagai tempat untuk kita berlibur. Karena selain untuk liburan, ada hal penting yang harus kita hadiri di kota Ende. Kita di pintu masuk, kapalnya di sana. Dan kali ini saya memilih kapal Dharma Kartika 5 karena kita bisa membawa serta kendaraan. Kemudian menurut beberapa cerita dan postingan, kapal ini adalah salah satu kapal yang cukup mewah yang mulai tahun kemarin melayani rute Flores dan Pulau Timor serta Sumba. Ya, setelah check-in tadi, kita diberi tanda gelang. Selain penumpang, juga kendaraan yang kita gunakan diberi tanda. Oke. Kapalnya besar sekali. Menurut informasi, fasilitasnya cukup lengkap. Sekarang kita bisa review bagaimana kapal Dharma Kartika 5 dengan segala fasilitasnya. Mantap, keren. Wes. Hari ini cerah teman-teman, mudah-mudahan tidak gelombang, perjalanannya juga lebih santai. Oke. Dengan panjang 153 meter dan lebar 26,63 meter, kapal ini mampu memuat penumpang sebanyak 1.002 orang dan 300 unit kendaraan. Jadi kali ini kita memilih Dharma Kartika karena dia bisa memuat kendaraan baik roda 2, roda 4, roda 6, mobil-mobil ekspedisi bisa naik di sini. Wow, ini kapal yang sangat cocok untuk wilayah Nusa Tenggara Timur. Kita bisa bepergian dengan menggunakan kendaraan. Wow, bagaimana teman-teman? Sangat luas sekali. Jadi kita naik sampai ke deck berikutnya. Jadi pengalaman pertama melakukan perjalanan dengan menggunakan kapal Dharma Kartika teman-teman. Wow, luas sekali. Kayak parkiran di mall saja ini. Oke, kita parkir, kemudian kita langsung naik pintu masuk lobi. Informasi. Akhirnya kita sampai di Dharma Kartika 5.
Wah, mantap. Wah, ini kayak hotel sih. Oke, kita bisa tiket. Untuk tiket yang panjang? Tiket yang panjang. Ini tiketnya non seat, Bapak. Iya. Oh, ekonomi itu. Di mana? Di bawah tadi, mau Siapa saya tadi? kasih. Oke. Ya, ada restoran di sini. Wow, mantap. Bersih. Restoran. Bagus sekali, keren. Daftar menu. Makan pagi, makan siang, makan malam. Kita di toilet dia. Keren, keren, keren. Oke. Mantap. Sekelas hotel ini. Bagus teman-teman. Untuk tadi kita masuk di ruang informasi sudah mulai kelihatan. Kemudian di toiletnya juga keren, bersih. Oke, kita lanjut. Kita naik ke deck berikut. Ruang informasi. Kemudian nanti kita naik belok kanan. Kanan. Wih. Ruang ekonomi tidur. Di kamar sudah tulisan ND khusus. Ini untuk kelas ekonomi tidur. Di atas lapangannya. Kita lagi naik ke atas. Oh, ini ada tempat duduk di sini. Di dalam ada tempat duduk. Kapal Dharma Kartika 5 adalah kapal Ro-Ro dan penumpang yang dimiliki oleh PT Dharma Lautan Utama yang sudah beroperasi sejak tahun 1998. Kapal ini sudah melayani berbagai rute pelayaran di Indonesia termasuk Kupang, Ende, Surabaya, dan juga Sumba, serta memiliki fasilitas ya seperti tempat tidur, arena mini golf, gym, ruang bermain anak, dan juga barbershop serta ruang musola. Mantap, ada lapangan futsal juga. Keren. Ada tempat bermain. Udah pelabuhan di bawah. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah di dek atas dari kapal Dharma Kartika 5. Keren. Ada lapangan futsal, ada tempat bermain. Jadi rencana kita hari ini kita akan melakukan perjalanan menuju ke Ende. Kita akan jalan-jalan di Ende. Ada beberapa lokasi wisata di kota Ende, bahkan di kabupaten sekitar. Mungkin nanti kita jalan-jalan sampai ke Nagekeo karena ada tempat bagus di sana. Kemudian tergantung nanti seperti apa situasi di sana. Teman-teman ikuti perjalanan kami. Tadi pagi kita jam 7 sudah di pelabuhan. Kemudian langsung kita masuk satu penumpang, satu motor, 2 penumpang itu kita
bayar 740-an kalau tidak salah. Ya. Jadi kita bawa dengan kendaraan karena rencana kita mau jalan-jalan lagi keliling Kabupaten Ende atau mungkin lokasi-lokasi yang menarik di sekitar Kabupaten Ende. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kita menuju Kota Ende. Swalayan. Kalau di jadwal yang tertera jam 9 pagi kita bertolak dari pelabuhan, tetapi sekarang sudah jam 11 baru kita bertolak dari pelabuhan Tenau Kupang menuju pelabuhan IP Ende. Jadi ini makan siang kita teman-teman, diantar langsung ke kamar untuk kelas ekonomi tidur. Pulau Flores udah di depan. Jadi sambil lihat matahari terbenam di belakang Pulau Flores. Kita nikmati sunset sambil minum kopi. Kita nikmati sore hari ini di atas kapal Dharma Kartika. Oke, minum teh dulu.
Oh, halo teman-teman. Selamat pagi teman-teman. Jadi tadi malam kita tiba di ND pukul 9. Pukul 21. Tidak sempat lagi saya rekam karena kita masih putar-putar cari penginapan. Jadi tadi malam kita tidak lanjut keluar. Setelah dapat hotel kita sarapan langsung kita istirahat, kita sarapan dulu. Jadi setelah sarapan pagi hari ini saya ajak teman-teman kita keliling kota ND, tapi kita ke salah satu objek wisata yang sudah sangat terkenal dan menjadi sejarah bagi bangsa Indonesia. Pelabuhan di bawah. Pelabuhan feri. Hari ini cuacanya tidak terlalu bagus teman-teman, sementara mendung. Coba semua jalan dong bikin begini, boy. Rapi begini. Jadi sepanjang jalan di ND di atas itu dong bikin begini, boy. Rapi. Kita coba ke Taman Renungan Bung Karno di dalam. Bisa masuk tidak? Coba. Ya teman-teman, jadi kita singgah di Taman Renungan Bung Karno. Ini sementara tutup, kita cek bisa masuk tidak. Kita coba cek bisa masuk tidak. Kunci tidak bisa masuk. Ya, tidak bisa masuk. Ini jadwal hari dan jam kunjung Taman Renungan Bung Karno. Hari Senin sampai hari Sabtu pagi jam 8 sampai jam 12, siang jam 13 sampai jam 18. Oke. Berarti kita tunggu siang sedikit. Kita lanjut ke rumah pengasingan. Tidak jauh dari sini. Rumah pengasingan. Singgah lagi teman-teman. Taman Renungan Bung Karno-nya masih tertutup teman-teman. Jadi kita lanjut ke rumah pengasingan Bung Karno yang jaraknya tidak terlalu jauh dari lokasi Taman Renungan. Oh, dekat. Ya teman-teman. Ya sekarang kita sudah ada di rumah pengasingan Bung Karno. Tidak jauh dari Taman Renungan. Ini dia. Ini adalah situs pengasingan Bung Karno di kota ND yang berada di Jalan Perwira. Ini dia. Ini kaki meja, ini peralatan-peralatan yang digunakan Bung Karno selama beliau ada di pengasingan. Ada amunisi. Masih terjaga dengan baik. Wah, ini. Oh, ini setrika besi. Ini beratnya 3 kilo. Penyerahan dari Ibu Aisyah Empedo Jumat tanggal 10 Juli 92.
Kita tulis nama dulu. Dan ini meja, ada piring antik, kemudian ada kamar beliau. Ini masih ada lemari kayu, jadi dia kamar tidur Bung Karno, lemari pakaian. Kemudian di sebelahnya itu ada 2 tempat tidur, 2 kamar tidur mertua Ibu Amsi, anak angkat Ratna Jami, dan anak Jamil Bung Karno. Oke, ini dia lampu. Ini lampu pelitanya, lampu minyak. Kita lihat di belakang teman-teman. Di kampung Ambu Gagah Ende, rumah pengasingan ini dijadikan sebagai museum yang memamerkan banyak artefak bersejarah dari Bung Karno. Rumah ini dibangun pada tahun 1927. Soekarno diasingkan ke Ende oleh pemerintah Belanda dari 14 Januari 1934 sampai 18 Oktober 1938. Semua rumah pengasingan Bung Karno. Sini ada dapur. Oke, lanjut. Oke. Oke, kotak sumbangan. Lanjut. Kita kembali lagi. Sekarang sudah jam 2 lewat dan sudah buka. Baranuri, Kabupaten Ende. Jadi jadwalnya sesuai yang di sana teman-teman. Ya, kalau teman-teman datang pagi jam 8 sampai jam 12, kemudian ditutup sementara. Kemudian nanti dilanjut jam 1 sampai jam 18. Mari long. Retribusi. Permisi. 5.000 per orang. Oke. Oke, teman-teman. Bagus. Bagus. So, ada ini. Jadi teman-teman sudah banyak perubahan. 2000 berapa ya? 2022 atau 2023 kita pernah ke sini, tapi belum seperti ini. Ini sudah banyak perubahan. Keren, bagus. Oke. Oh iya. Kalau dulu di sini belum ada tembok, jadi ya lapang, lepas. Sekarang sudah ada tembok pembatas. Oh, di sini masih, sana masih kosong. Oke. Ya, ini pohon sukun yang punya 5 cabang.
Ya, jadi menurut cerita di lokasi inilah Bung Karno duduk dan merenung. Kemudian 5 butir mutiara di bawah pohon sukun ini pula merenungkan nilai-nilai leluhur Pancasila. Jadi ini lokasinya. Dan kemudian dibuatkan patungnya di sana. Oke. Oke. Jadi teman-teman, di sini lokasi di mana Bung Karno duduk kemudian merenung dan tercetuslah Pancasila. Karena itu kota Ende disebut dengan kota Pancasila. Pohon sukunnya di situ. Tapi ini bukan pohon sukun yang awal. Ini sudah ditanam berikutnya. Kemudian disesuaikan cabang-cabangnya menjadi 5. Jadi bukan pohon yang asli sejak zaman Bung Karno. Ini pohon setelah itu sudah mati kemudian ditanam lagi untuk mengenang beliau. Oke. Ya, dari sini beliau duduk dan memandang pulau di depan. Rumahnya tadi di sana tidak terlalu jauh dari sini, tidak sampai 1 kilo mungkin. Jadi kemungkinan biasanya sore-sore beliau jalan dari rumah pengasingan kemudian sampai ke lokasi ini. Ada beberapa video dan film tentang pengasingan Bung Karno menceritakan demikian, teman-teman. Di sebelahnya lapangan. Perjalanan kita hari ini berakhir di sini dan sampai bertemu di video berikutnya. Thanks for watching. Bye. Oke teman-teman, ikuti perjalanan kita menuju air panas. Dan yang ini apa? Kolorongo. Kolorongo.